Shalom, selamat hari Sabat, dan selamat hari Ibu bagi semua ibu yang diberkati oleh Tuhan. Indonesia pada tanggal 20 Desember merayakan Hari Ibu. Nah, Hari Ibu ini telah diresmikan melalui Dekret Presiden nomor 316 tahun 1959. Ini merujuk kepada Kongres Perempuan yang diadakan pada tanggal 22 sampai 25 Desember tahun 1928. Lalu pada Kongres Perempuan yang ketiga ditetapkanlah bahwa tanggal 25 Desember setiap tahunnya merupakan Hari Ibu. Nah, penetapan ini bertujuan untuk menghormati ataupun menghargai perempuan ataupun ibu yang ada di seluruh Indonesia. Saudaraku yang terkasih, untuk merayakan Hari Ibu ini bukan berarti sang ibu harus mengadakan pesta pora, berfoya-foya, ataupun makan-makan. Namun saatnya bagi kita untuk berterima kasih kepada Tuhan karena kita telah diberikan seorang ibu yang luar biasa dan juga seorang ibu yang beriman. Kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan karena kita telah dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang ibu. Pada saat ini, saya akan membawakan sebuah khotbah singkat yang berjudul Ibu yang Beriman. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, menjadi seorang ibu itu bukanlah sesuatu hal yang gampang ya. Nah, tetapi kita sebagai seorang ibu, kita memerlukan suatu persiapan. Kita harus mempersiapkan diri kita di dalam berbagai aspek. Mulai dari pengetahuan, karakter, dan juga keimanan kita kepada Tuhan. Nah, sehingga kita pun bisa menjadi seorang ibu yang diberkati oleh Tuhan ataupun sebagai ibu yang beriman. Nah, sebagai ibu yang beriman ataupun yang percaya kepada Tuhan, hidup kita ini berpusat kepada Kristus dan juga firman Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesaya 49 ayat 15. Nah, ini adalah ayat dari perkataan Tuhan ya. Kita tahu bahwa seorang ibu itu pasti dia mengasihi anaknya, dia menyayangi anak-anaknya. Bahkan banyak ibu yang sudah rela tidak makan supaya bagaimana anaknya bisa makan, bisa bersekolah. Ataupun seorang ibu rela hanya memiliki satu pakaian di bajunya supaya dia bisa menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya. Walaupun kita sering mendengarkan dari berita ataupun cerita dari orang-orang bahwa ada juga ibu yang tidak menyayangi anak-anaknya ya. Ada juga ibu yang menelantarkan anak-anaknya. Tetapi sekalipun ada ibu yang seperti itu, Tuhan itu sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, Tuhan itu melebihi dari seorang ibu. Di dalam Alkitab, kita banyak membaca ataupun kisah-kisah yang kita dapatkan mengenai seorang ibu yang beriman. Bahkan ada juga seorang ibu yang tidak beriman ataupun yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saat ini saya akan membawakan ada 4 kisah ibu yang beriman. Kisah yang pertama kita bisa buka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 14. Bunyinya demikian, janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan, tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala sesuatu yang kuperintahkan kepadanya. Saudaraku terkasih, kita tahu ini adalah cerita ataupun kisah seorang anak dan juga seorang ibu. Ibu ini dia sedang mengandung anaknya
ya, anak yang diberikan oleh Tuhan kepadanya yang bernama Simson. Nah, lalu Allah mengatakan memberikan nasihat kepadanya supaya dia menjaga dirinya dari hal makanan maupun minuman yang tidak sehat. Nah, ilmu pengetahuan juga mengajarkan kita bagaimana kita supaya kita menjaga kesehatan ataupun makanan, minuman kita yang dapat nanti akan berpengaruh buruk bagi kandungan kita. Bahkan kita juga harus menjaga tabiat dan karakter ataupun perilaku kita pada waktu kita mengandung anak-anak, supaya nanti suatu saat hal yang baik itu pun kita turunkan kepada mereka. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, supaya kita menjaga tabiat kita yang harus sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, begitu juga mungkin di antara kita ada yang masih ibu muda, ya. Belajarlah untuk mendidik anak-anak sejak dari dalam kandungan. Atau bahkan mungkin di antara kita ada yang telah menjadi seorang nenek, ada baiknya memberikan nasihat kepada ibu yang masih muda, ya. Karena tanggung jawab kita sebagai seorang ibu itu dimulai pada waktu anak-anak masih berada di dalam kandungan. Bukan pada waktu mereka telah lahir ataupun setelah mereka sudah besar. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 mengatakan, "Sebab Engkau membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku." Nah, saudaraku yang terkasih, semua anak yang dititipkan oleh Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita, ya, Tuhan telah membentuk mereka dengan sedemikian rupa. Bahkan di ayat 14-nya mengatakan bahwa saat mereka dibentuk di dalam kandungan seorang ibu, betapa dahsyat dan ajaib kejadiannya. Walaupun ilmu pengetahuan telah belajar banyak bagaimana proses terbentuknya seorang bayi di dalam kandungan, tetapi saudaraku yang terkasih, pikiran kita tidak akan bisa menyelami betapa dahsyatnya, betapa ajaibnya karunia ataupun karya Tuhan di dalam kandungan kita, ya, kepada anak-anak kita yang sedang kita kandung. Nah, saudaraku yang terkasih, keajaiban Tuhan ataupun karya Tuhan itu tidak dapat terpikirkan oleh kita manusia. Nah, untuk kisah yang kedua kita buka di dalam 1 Samuel 1 ayat 24. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan lembu jantan yang berumur 2 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Nah, saat ini cerita kita berasal dari seorang ibu yang bernama Hana. Kita tahu Hana ini sudah lama tidak mempunyai seorang anak pun. Namun, dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan seorang anak laki-laki. Dan dia bernazar kepada Tuhan, apabila Tuhan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki, maka dia akan mengembalikan anak itu juga kepada Tuhan. Akhirnya bagaimana? Ketika, ya, anaknya berusia, setelah selesai disapih, ya, usia anak disapi menurut WHO merekomendasikan waktu terbaik menyapi anak adalah berusia 2 tahun. Nah, bisa kita bayangkan, ya, Hana, dia menyerahkan anaknya kepada Imam Eli ketika anaknya baru selesai disapi, mungkin masih 2 tahun atau 3 tahunan. Nah, dia menyerahkan anaknya kepada Imam Eli untuk bekerja di dalam Ka'bah Tuhan. Nah, Hana ini hanya bertemu dengan Samuel kecil hanya sekali setahun, ya, pada waktu dia berkunjung untuk mempersembahkan korban tahunan setiap tahunan. Nah, pada waktu itulah Hana dapat bertemu dengan Samuel kecil. Dia memberikan jubah. Nah, saat itu juga lah Samuel kecil mendapatkan pelukan dari ibunya.
secara logika manusia bisa kita katakan bahwa Hana ini adalah ibu yang bodoh, ya. Kenapa? Karena anaknya masih kecil, tetapi dia mau berpisah. Dia mau menyerahkan anaknya itu kepada Imam Eli supaya anaknya itu menjadi pelayan Tuhan. Tapi saudaraku yang terkasih, saat ini kita ini berbicara bukan mengenai logika, tetapi kita berbicara mengenai iman dan juga nazar. Bagaimana Hana memiliki iman kepada Tuhan dan juga dia bernazar kepada Tuhan untuk mengembalikan Samuel kecil kepada Tuhan untuk menjadi pelayannya. Nah, saudaraku yang terkasih, kita sebagai ibu, marilah kita percayakan anak-anak kita ke dalam tangan Tuhan. Nah, mungkin saat ini anak-anak kita sedang bersekolah jauh daripada kita, ya. Ada mungkin yang kuliah, bahkan juga ada yang sudah bekerja. Namun, sebagai seorang ibu, hanya doa yang dapat kita sampaikan kepada Tuhan. Kita serahkan kembali anak itu kepada Tuhan. Kita percayakan kembali anak-anak kita itu kepada Tuhan, bahwa Tuhan, ya, sebagai pencipta anak-anak kita akan memberikan yang terbaik bagi mereka, akan menjagai mereka, bahkan akan memberikan apapun kebutuhan mereka. Nah, dengan demikian, setelah kita mempercayai anak-anak kita ke dalam tangan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan selalu menjaga mereka dan melindungi mereka, karena mereka hanyalah titipan di dalam rumah tangga kita. Saudaraku yang terkasih, kita akan memasuki kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga, kita akan buka kitab kita di dalam Rut 1 ayat 6. Rut 1 ayat 6 mengatakan, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun aku pergi, kesana jugalah aku akan pergi. Dan di mana engkau bermalam, di sana jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Saudaraku terkasih, ini adalah kisah ibu mertua yang baik hati. Naomi adalah ibu mertua teladan yang mengasihi mantunya, ya. Sampai-sampai mantunya ini tidak mau meninggalkan dia, ya, seorang diri. Bahkan dia juga tidak mau meninggalkan Tuhan yang sudah dikenalnya. Nah, Ruth sudah pasti melihat bagaimana kehidupan ibu mertuanya Naomi, ya. Ibu mertuanya Naomi ini pasti sudah menunjukkan kehidupan seorang ibu yang beriman. Ruth juga mungkin melihat kehidupan suaminya yang takut akan Tuhan. Sehingga ketika Ruth kehilangan suaminya, bahkan Naomi juga kehilangan suaminya, ya. Nah, perkataan inilah yang disampaikan oleh Ruth kepada mertuanya. Nah, saudaraku yang terkasih, saat ini, ya, banyak sekali mertua dan menantu tidak akur. Nah, ibu mertua sering sekali ikut campur di dalam rumah tangga anak-anaknya. Bahkan dia ingin tahu bagaimana keuangan anak-anaknya. Atau lebih parahnya lagi, ada juga orang tua ataupun seorang ibu yang ingin menguasai keuangan anak-anaknya. Sehingga dia pun mengatakan bahwa menantunya ini tidak becus untuk mengurus rumah tangga mereka. Nah, sehingga banyak rumah tangga yang hancur hanya karena ibu mertua. Saudara terkasih, bagi yang sudah memiliki menantu, ya, supaya menjadi ibu mertua yang baik, dikatakan kita harus memiliki hubungan yang baik juga dengan Tuhan. Nah, jadilah ibu mertua yang baik, yang takut akan Tuhan, dan tunjukkanlah bagaimana kehidupan seorang wanita teladan, sebagai ibu yang teladan, bahkan menjadi mertua yang teladan. Nah, dengan demikian
menantu-menantu yang kita miliki, ya, ataupun kita sebagai menantu, kita memiliki hubungan yang dekat dengan ibu mertua kita, karena memang ibu mertua kita memberikan contoh dan teladan yang baik bagi kita. Kisah yang keempat yaitu di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Ayat ini mengatakan, "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Nah, saudaraku, ini adalah cerita dari hamba Tuhan yang bernama Timotius. Nah, di mana Timotius ini memiliki seorang ayah yang berasal dari Yunani dan ibunya yang bernama Eunike berasal dari Yahudi. Dari Alkitab dikatakan bahwa Eunike telah menjadi orang yang percaya. Namun, yang pertama-tama memiliki iman kepada Yesus Kristus adalah Lois, ya. Ibunya Eunike ataupun neneknya Timotius. Nah, ini adalah kehidupan rumah tangga, di mana kehidupan rumah tangga ini tidak memiliki satu iman, kepercayaan, ya. Banyak umat Tuhan juga mengalami hal yang seperti ini. Ayah dan ibu berbeda di dalam keimanan, sehingga anak-anak yang ada menjadi bingung. Kemana dia harus pergi, mengikut kemanakah dia menjadi bingung. Namun, sebagai nenek yang takut akan Tuhan, dia akan menjadi berkat kepada anaknya dan juga kepada cucu-cucunya. Nah, saudara yang terkasih, nenek yang teladan, ya, dia akan berdoa, mendoakan anaknya dan juga cucunya supaya tetap berada di dalam kebenaran Tuhan. Nah, Eunike dan Lois juga membawa Timotius menjadi murid Tuhan dan juga pelayan bagi Paulus. Nah, ini adalah 4 cerita kisah ibu yang memiliki iman, yang mengikuti teladan Yesus Kristus, sehingga kehidupan anak-anaknya pun ataupun mantunya ataupun cucunya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Selain itu, saudaraku, di Alkitab juga ada menceritakan kisah ibu yang tidak beriman ataupun kisah ibu yang tidak takut akan Tuhan, ya. Yang pertama, kita buka kisahnya di dalam Kejadian 19 ayat 36. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menjadi tiang garam. Nah, ayat ini, ya, cerita ini sering kita dengarkan, ya, di dalam Alkitab, dan kita hanya mengenalnya sebagai istri Lot, ya, dimana Tuhan pada waktu itu ingin menghancurkan ataupun meluluhlantakkan Sodom dan Gomora karena kejahatan yang ada di kota tersebut. Nah, tetapi Abraham, karena dia mengetahui di situ ada keluarganya, yaitu bernama Lot, hingga dia mengatakan kepada Tuhan, dia menawar supaya ada orang yang diselamatkan dari Sodom dan Gomora. Nah, lalu keluarga Lot pun diberikan suatu petunjuk oleh malaikat Tuhan supaya mereka meninggalkan kota tersebut. Nah, mereka harus meninggalkan semuanya, supaya mereka harus cepat berlari. Jangan sampai ketika api itu turun dari surga mereka menjadi kena. Nah, pada saat mereka berlari untuk meninggalkan kota Sodom dan Gomora, kita tahu bahwa istrinya, ya, dia menoleh ke belakang. Akhirnya bagaimana, saudaraku? Akhirnya dia pun berubah menjadi tiang garam. Nah, saudara yang terkasih, inilah kisah Lot, istri Lot, ya, istrinya yang menjadi pusat kita pada saat ini. Nah, saudaraku, sama seperti istri Lot yang tidak rela kehilangan kekayaannya, ya, sehingga dia menoleh ke belakang. Sesungguhnya
Meninggalkan kemewahan itu pasti sangat berat. Meninggalkan kenyamanan itu pasti sangat susah. Nah, yang tadinya memiliki segalanya melimpah ruah, namun untuk kita mengikut Tuhan agar kita selamat, maka semuanya itu harus kita tinggalkan. Nah, apakah kita rela untuk meninggalkan semuanya itu? Atau apakah kita sanggup untuk tidak memiliki semua kemewahan itu? Nah, saudaraku yang terkasih, pelajarannya bagi kita saat ini, jangan biarkan anak-anak kita hidup di dalam kenyamanan, sekalipun kita mampu untuk memberikan kenyamanan kepada mereka. Tetapi ajarlah mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ya, bahwa segala sesuatunya itu adalah milik Tuhan, dan segala sesuatunya itu harus ada usaha yang dilakukan. Nah, jadi kita jangan menuntut anak-anak kita agar mereka memiliki pekerjaan yang memiliki gaji yang besar, ya, ataupun kita menyuruh anak-anak kita untuk mencari pasangan yang kaya raya namun tidak sepadan. Nah, tetapi kita harus mendoakan mereka, ya, agar mereka mendapatkan pasangan yang takut akan Tuhan. Nah, kisah yang kedua, saudara yang terkasih, ya, kisah ibu yang tidak takut akan Tuhan ataupun ibu yang tidak beriman, kita bisa buka di dalam Markus 6 ayat 19. Markus 6 ayat 19. Karena itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Nah, ini cerita mengenai Yohanes Pembaptis, di mana dia menegur Herodes, ya, karena Herodes telah mengambil Herodias. Herodias ini adalah istri dari saudaranya yang bernama Filipus. Nah, ketika Herodes ditegur, ya, bersama dengan Herodias, mereka ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Nah, mereka tidak terima, Herodias tidak terima. Dia merasa sakit hati, ya, dia menyimpan dendam, dia mencari cara bagaimana untuk membalas sakit hatinya terhadap Yohanes Pembaptis. Nah, sehingga dia mendapatkan suatu kesempatan, ya, ketika itu Raja Herodes berulang tahun. Lalu dia menyuruh putrinya, anaknya perempuan, untuk menari di hadapan Herodes. Nah, ketika putrinya dia menari di hadapan Herodes, Herodes pun merasa suka, ya, dengan tarian yang telah dipersembahkan oleh putri Herodias ini. Nah, sehingga dia mengatakan kepadanya, "Minta padaku apa saja, maka akan kuberikan kepadamu." Nah, Herodes ini menawarkan kepada putri Herodias ini untuk meminta apa saja. Nah, akhirnya apa yang diminta oleh anak ini, yaitu dia meminta kepala Yohanes Pembaptis. Nah, ini berdasarkan permintaan dari ibunya Herodias. Nah, Herodias memanfaatkan anaknya untuk mencapai apa yang diinginkan hatinya. Nah, mencari cara yang sangat licik agar dapat membalaskan dendamnya kepada Yohanes Pembaptis. Ini adalah contoh ibu yang mementingkan diri dan juga yang egois. Anak yang tidak tahu apa-apa akan menjadi alat, ya, demi kepentingan orang tua. Nah, banyak juga kisah seperti ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Orang tua yang memanfaatkan anaknya demi mencapai apa yang diinginkan hatinya, apa yang menyukakan hatinya. Nah, saudaraku terkasih, sebagai ayat yang terakhir kepada kita baca di dalam Titus 2 ayat 3-5. Ayatnya demikian. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, dan taat kepada suaminya, agar firman Allah
jangan dihujat orang. Nah, semoga kita bisa menjadi ibu yang cakap, bijaksana, dan beriman. Beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita memiliki rumah tangga yang bahagia dan juga anak-anak yang takut akan Tuhan. Sampai di sini khotbah yang akan saya bawakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.